Waalaikumsalam. Halo Kak Indah. Oke. Yang baru pada gabung sambil olahraga jari jemarinya seperti biasa ya. Selamat dini hari ya. Selamat dini hari yang baru pada bergabung. Balik lagi, gak ada yang namanya kebetulan ya. Gak ada yang namanya kebetulan. Dan aku bilangnya jodoh-jodohan seperti biasa. Karena segala sesuatunya sudah terarah. Segala sesuatunya sudah terarah. Dan yang mau bertanya, bebas bertanya apapun, bebas berkreasi, bebas berekspresi. Selama di roomnya Naminage, bebas berekspresi ya apapun itu. Sambil olahraga jari jemari aja. Karena 50 baru kita naik ke atas. 50 baru kita naik ke atas. Terima kasih banyak untuk kakak Ragam Tutorial. Halo, selamat pagi Kak Tari. Kita sambil bebas bertanya apapun ya. Pembacaan santai dulu aja. Untuk kakak Hiro, kita lihat ya rezeki Sania ke depannya dan energinya. Oke. Energinya dia malah berfokus kepada diri dia sendiri dan juga keuangan, karena dia sedang ingin melepaskan segala sesuatu yang sudah tidak berkenan lagi di hidupnya, sudah tidak berkontribusi di hidupnya. Oke. Dan bisa dibilang di sini ada fase move on. Ada fase move on, ada fase yang dimana dia akan melakukan perjalanan, oke, entah keluar kota, keluar daerah, ataupun luar negeri. Dia sedang menganalisa kembali, oke, kejadian-kejadian sebelumnya. Dan di sini ada fase yang dimana energi dia sendiri sebetulnya lagi limit, sedang tidak baik-baik saja, tapi mengharuskan dia fokus sama diri dia, juga keuangan, oke. Dan di sini ada fase dimana dia ingin menyelesaikan. Oke, untuk kakak Hirol ya, itu rezekinya kakak Sania. Memang dia lagi fokus ke diri dia, juga perairan, keuangan, karena dia sendiri ingin move on dari segala sesuatu yang sudah tidak berkenan lagi di hidup dia. Halo, selamat pagi. Bebas bertanya apapun ya, sambil olahraga jari jemari. Untuk kakak Tari Putu, kita lihat ya, apakah Made Indah akan diterima di lingkungan pertemanan. Di sini bisa dikatakan akan datang kejelasan dari apa yang dia pegang. Berarti balik lagi ranah lingkungan. Fokus dia di lingkungannya atau bukan. Tapi di sini akan ada kejelasan, oke. Bahasa ideal baru dia sedang diperbaharui, ada planning baru juga, dan bahasa kemenangan, kesuksesan ada, oke, untuk kakak Indah, untuk kakak Made Indah ya. Tapi di sini dimintanya untuk dia berani untuk mengkomunikasikan segala yang dia rasa, mau suka mau gak suka, oke. Dan dia juga diminta untuk fokus. Sebetulnya
visionnya udah dapet. Oke, tanda-tandanya sudah ada. Semoga suaranya aman ya, suaranya aman dan nggak ngelek-ngelek. Jangan kayak tadi ya, ngeleknya parah. Sambil olahraga jari jemari aja. Perasaan Raihan Putra ke Jenny, kita lihat ya. Di sini ini prosesnya kamu, dan bisa dibilang juga roda keberuntungan sedang mengitari diri kamu dari yang kecil sampai yang besar. Akan ada sesuatu yang balance, seimbang. Jadi perasaan dia sama perasaannya Kak Jenny itu seimbang, balance. Tapi ada satu hal yang memang bisa dibilang kakak Raihannya tidak mau mencoba-coba, nggak mau main-main. Dia pengen segala sesuatunya itu fleksibel, karena ada fase juggling dia di hidupnya. Ini fase perbaikan dia, fase kestabilan finansial dia, yang dimana dia ingin segala sesuatunya itu dapat profit lah ya, dan nggak mau loss lagi. Untuk kakak Raihan Putra ke Jenny ya, jadi kakak Raihan Putra sama kakak Jenny sama-sama balance, seimbang lah aku bilang. Sweet Kasafa, Harry dan Erlin, kita lihat ya. Di sini bahasa keselarasan, sekalipun kamu diam, rezekinya datang menghampiri, dan bisa dibilang dia akan datang kembali, karena memang kondisi kemarin itu hold karena keuangan dia tidak baik-baik saja. Jadi dia memang benar-benar ada fase mendengar isu yang gak ngenakin sampai lagi ke telinga dia, dan dia itu sedang mengkontrol. Oke, untuk Sweet Kasafa ya, dia sedang mengkontrol segala kestabilan dia, dari finansial, dari lingkungan, keluarga, bahkan pekerjaan. Untuk Sweet Kasafa, bakal ada pertemuan nggak? Akan. Karena kondisi dia sedang ingin memperbaiki segala sesuatunya, termasuk keuangan ya, finansial. Halo, untuk yang baru pada gabung sambil olahraga jari jemari, bebas bertanya apapun, bebas berekspresi, tidak ada syarat ketentuan apapun. Oke, selama di ruknya Naminage itu bebas. Oke. Cuman aku bilangnya jodoh-jodohan, karena nggak ada yang namanya kebetulan. Oke. Untuk kakak ragam tutorial, Sylvia Suci dan Muhammad Arif, kita lihat ya. Di sini ada kendala, dan bisa dibilang juga untuk kakak ragam tutorial, kamu menggenggam seseorang yang bercabang, yang artinya banyak keraguan-raguan, dan kamu pun menyadari itu, karena dari diri kamu sempat maju mundur. Ada rasa ingin bertahan, tapi juga ada rasa ingin pergi. Oke, karena kamu menyadari semakin dipaksakan di depan kamu akan ada kendala, dan bahasa vibrasinya kamu sudah tahu itu, tapi kamu masih optimis. Oke, ingin menjalaninya, dan kamu sedang menjaga diri kamu. Bahasa confidence ya, kamu lagi yakin nih dengan keputusan kamu. Untuk ragam tutorial ya. Untuk kakak forever, hubungan Reni dan Mariel, kita lihat ya. Untuk kakak forever, hubungan Reni dan Mariel, kita lihat. Oke. Dari apa yang menjadi tujuan kakak bakalan kedapatan keberlimpahannya, kebaikan-kebaikan, kabar baik, bahkan bisa dibilang akan ada yang mau mensuarakan. Entah memang bisa dikatakan kakak Reninya atau kakak Marielnya sendiri. Dan di sini yang disuarakan itu segala sesuatu yang memang bisa dibilang ranahnya ranah kestabilan, oke, tapi masih ada orang-orang yang mau buat kalian itu jatuh, ancur-ancuran. Untuk kakak forever ya, lebih kewaspada aja. Untuk kakak Tina, rezeki sama asmara, kita lihat ya. Di sini akan ada keselarasan. Bahasa The Emperor, kamu itu kaisarnya. Jadi nggak usah banyak-banyak harus ke kiri kanan. Bahasa menanti pun kabar-kabarnya akan berdatangan. Oke. Untuk kakak Tina ya, dari rezeki, asmara, bahkan lingkungan itu bakalan berdatangan ke arah kamu. Maaf ya meler dikit. Untuk kakak D, kehidupan saya ke depannya, kita lihat ya. Oh, kamu itu macam bintangnya. Oke, pusatnya ada di kamu di sini. Dari apa yang menjadi tujuan kamu, kamu memang diminta untuk menjaga kestabilan dari segi keuangan, tapi banyak yang memantau kamu.
Banyak yang melihat kamu sebagai inspirasi. Di sini bisa dikatakan ada impian kamu dalam kapasitas jangka panjang akan terwujud. Oke, dari perjuangan kamu. Dan di sini ini fase healingnya kamu 17 hari ke depan. 17 hari ke depan ya untuk KKD. Untuk kakak Tasliman. Waalaikumsalam. Aku ambilkan pesan semestanya ya. Untuk kakak Tasliman di sini banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur karena akan ada kemajuan di hidup kamu. Ada fase finansial kamu sedang semestanya perbaiki nih di sini. Bahasa feeling kamu jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini, tetap struggle. Apapun yang memang jadi kendala kamu yang kemarin-kemarin lost, itu bakalan berbanding terbalik lagi. Yang artinya kebaikan-kebaikannya kamu yang bakalan datang. Tabur tua ya, balik lagi. Untuk kakak Tasliman. Waalaikumsalam. Untuk kakak makeover. Kakak mau advice pesan buat Yuriko dong, kita lihat ya. Oh, oke. Di sini lebih ke waspada ya, karena ada beberapa hal ini ranahnya ranah kestabilan, keuangan, finansial, yang dimana mau nggak mau kakak Yuriko diminta benar-benar gunakan intuisinya, karena ada yang mau memanipulasikan perihal keuangan. Oke, mau bohong-bohongin nih perihal keuangan. Dan di note 18 hari dari sekarang untuk kakak Yuriko ya. Kita lihat ya. Halo untuk kakak Hadi. Untuk yang lainnya juga sambil olahraga jari jemari ya. Kita mau pembacaan santai aja. Balik lagi, nggak ada yang namanya kebetulan, jodoh-jodohan. Udah mampir di sini aja udah berjodoh, sama halnya aku. Untuk KKP Haryono susah dihubungi, berikan uang apa di Tasik. Kita lihat ya untuk KKP. Oh, oke. Ini prosesnya kamu diminta untuk ngambil keputusan nih, mau baik mau buruk. Karena ada kondisi di sini dikasih taunya misteri. Aku sendiri tidak bisa berucap apapun, mau dia di Karawang atau di Tasik. Semestanya bilang ini misteri. Tapi balik lagi keyakinan kamu, kepercayaan kamu. Bukan perihal tempat di sini. Tapi bahasa insight, kamu lagi dikasih tanda-tandanya, gunakan intuisi kamu. Tapi jangan mengambil kestabilan kamu dengan emosional katanya. Ini wisdom yang memang harus kamu yakini. Jadi gunakan feeling kamu, intuisi kamu itu benar adanya. Untuk KKP ya, intuisi kamu benar adanya. Sampai detik ini pun bisa dikatakan kamu tidak ada pergerakan sama sekali. Sedangkan keluarga kamu di belakang kamu, sekeliling kamu ini benar-benar berharap banyak sama kamu, tapi fokus kamu selalu di luaran. Semestanya pengen kamu kembali lagi ke dalam diri, karena intuisi kamu memang berkata ada manipulasi di dalamnya, dan aku bilang benar adanya. Untuk Bunda Ais, suami Nurwidianto, apa ada hubungan ini? Di sini bisa dikatakan banyak manipulasinya, banyak kebohongan di dalamnya. Kalau dibilang hubungan, memang tidak ada hubungan yang signifikan, tapi bahasa kestabilannya ada orang lain, tapi bukan kakak Ninuk di sini. Dan 18 hari dari sekarang semuanya bakalan kebuka. Untuk Bunda Ais ya, 18 hari dari sekarang semuanya bakalan kebuka. Jadi semestanya sendiri bakalan buka ini. Untuk kakak Indah, bagaimana perasaan Iqbal Maulana ke Indah? Kita lihat. Penuh dengan perairan deras, bahkan siap menerima. Gunakan intuisi kamu. Oke, kakak Iqbal Maulana melihat kamu tuh sosok perempuan yang idealis tapi mandiri. Oke, tapi juga bisa dibilang spiritnya tinggi. Kamu bakalan kedatangan kabar baiknya dari kakak Iqbal. Dan di sini orang masa lalu kamu pun bakalan datang lagi. Crushnya kamu datang lagi. Kita lihat ya. Untuk kakak Blue, Freddy dan Winoto, kita lihat ya. Kakak Blue, di sini kuncinya ada di kamu sendiri sebetulnya. Semestanya bilang
pilihan kamu, itu konsekuensi kamu. Jadi bijak-bijak memilih, yang dimana kalaupun kamu tidak memilih kedua-duanya, kamu bakalan dibukakan kembali. Karena orang yang melihat kamu di sini itu menggunakan value. Dua-duanya beritikat baik untuk menikahi kamu, untuk berkomitmen dengan kamu, tapi bisa dibilang bahasa sosial grup nih, sosial mereka berbeda, dan bisa dibilang juga oke. Di note ya, bulan 5 kemarin untuk kakak blue ya. Bulan 5 kemarin ada yang ngajakin kamu jalan keluar, itu yang paling serius. Untuk kakak blue ya. Bulan 5 kemarin yang ngajakin kamu jalan keluar, itu yang paling serius. Kalau ngomongin Freddy dan Winoto. Bebas bertanya apapun ya, kita sambil pembacaan santai aja. Untuk Diah Anto, kalau orangnya masih di sini, untuk kakak Diah Anto, di sini bisa dikatakan emperornya kebuka, keselarasannya ada. Kamu hanya bisa ya udah stabil atas diri kamu aja. Segala sesuatunya bakalan berdatangan. Tugas kamu hanya kontrol, disiplin, berpikiran bersama logika kamu, oke? Karena memang bisa dibilang akan datang fase dimana kamu bakalan kedatangan sosok yang memang dia itu figur otoritas lah ya. Dan di sini kamu nunggu aja, oke? Kamu nunggu aja di sini. Untuk Nyonya Bosis 69, Nyonya Bosis 69, kita lihat ya. Nyonya Bosis 69, kita lihat ya kasusnya seperti apa. Kasusnya di sini akan ada kendala, belum ada kestabilan karena memang kendalanya di dalam, orang dalam sendiri. Dan bisa dibilang juga di sini masih ada sangkutan juga perihal uang, yang artinya pengen ada pelicin. Dan di sini bahasa fair, kamu cukup adil aja, jangan terlalu difikirkan. Kamu hanya perlu menjaga kestabilan finansial kamu, oke? Kestabilan diri kamu sendiri, dan kamu diminta jangan yang namanya insecure. Untuk Nyonya Bosis 69, kasusnya belum beres, belum ada yang namanya signifikan karena masih ada kendala, dan kendalanya orang dalam sendiri, oke? Masih ada yang pengen dia tuh masuk gitu. Untuk MN dan Adinda dan Tegar, apa hubungannya bisa langgeng, kita lihat ya. Bahasa keberlimpahannya ada, bahasa patahnya juga ada, bahasa kawinnya pun ada. Hanya saja hubungan kalian itu tidak saling mentoleri, emosionalnya sama-sama tinggi, oke? Untuk kakak Adinda dan Tegar ya, di sini kalian sebetulnya bisa balance, tapi ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan kendalanya dari pihak keluarga. Untuk kakak Adinda dan Tegar ya. Untuk Yoyo Kana, kita lihat ya. Untuk kakak Yoyo Kana, gimana hubungan Nur sama Mahfud ke depannya? Di sini bisa dikatakan hubungannya itu saling menggenggam tapi saling ingin membebaskan, oke? Sama-sama ingin menggenggam tapi sama-sama ingin membebaskan. Juga sama-sama saling memantau, tapi juga sama-sama memprotek diri dari rasa kecewa yang ada. Karena bahasanya itu bisa dikatakan ini perlu ada yang namanya komunikasi. Soalnya lagi sama-sama kritis dengan kecemburuannya masing-masing, tapi berusaha sama-sama menguatkan diri, tapi juga berpikirnya objektif dan realistis. Oke, untuk kakak Yoyo Kana ya, dibilang hancur? Enggak hancur sama sekali.
hanya saja saling melepaskan, saling memantau, tapi ada yang kurang, komunikasi kalian itu kurang. Untuk Hot Mauli Purba, kita lihat ya pesan semestanya. Untuk Hot Mauli Purba, dilihat lagi, kalau kakak masih ada, semestanya sedang menjaga kakak. Dilihat lagi ya kondisinya, kalau kakak single, kakak bakalan punya pasangan. Kalau kakak sudah memiliki pasangan, ranahnya komitmen, pernikahan. Kalau sudah adanya yang bernamanya pernikahan, akan ada yang namanya kehamilan, kelahiran. Soalnya di sini bisa dikatakan adanya pertumbuhan, ada ending, tapi ada yang akan dimulai. Oke. Untuk Hot Mauli Purba ya. Untuk kakak Diah Anto, aku ambilkan pesan semestanya ya. Masternya keluar di sini, bisa dikatakan empati kamu itu tinggi, oke, intuisi kamu itu tajam, tapi rasa nggak enakannya pun luar biasa. Yang dimana semestanya pengen kamu fokus ke dalam diri kamu sebelum fokus kamu di luaran, oke. Semestanya pengen kamu itu tetap berpikiran positive thinking, punya jiwa bebas, cukup tenang, kesuksesan akan datang menghampiri. Itu pesan semestanya, dan 19 hari dari sekarang di note, oke. Sambil olahraga jari jemari aja dulu ya. Sambil olahraga jari jemari dulu. Yang gerah-gerah, semoga aman. Gerah-gerah emosian ya. Bukan gerah panasan, gerah emosi. Kita lihat ya. Halo, Tian. Kita sambil olahraga jari jemari ya. Sambil olahraga jari jemari, aku bilangnya jodoh-jodohan ya, nggak ada yang namanya kebetulan. Sambil olahraga jari jemari, balik lagi, nggak ada yang namanya kebetulan. Oke, segala sesuatunya sudah terarah. Santai ya. Ambil olahraga jari jemari dulu aja, biar bisa langsung naik komal. Biar kita bisa langsung naik komal, karena balik lagi pada saat komal, fokusnya sama yang komal. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau yang di bawah belum sempat kebacain, karena aku bilangnya jodoh-jodohan ya. Sambil olahraga jari jemari ya, dibacain kok. Untuk kakak Rindu Tambunan, apakah Miko Bangun Agustinus tulus cocok secara karakter dan sifat penciptanya? Kita lihat ya. Dari apa yang menjadi tujuan kamu, bisa dikatakan memang beban kesulitan kamu akan segera teratasi, tapi ada beberapa hal yang belum bisa kamu handle, yaitu perasaan kamu sendiri. Jadi perihal karakter, dia itu tipe orang yang sedikit tricky, oke, tapi bisa dibilang cukup memantau, santai pergerakannya, tapi cukup memantau. Dan di sini dia penuh dengan strategi, juga bisa dibilang selain strategi ya, penuh dengan apa ya aku bilangnya, bahasa high itu sesuatu yang memang melihat dari tampilan, oke. Untuk kakak Rindu Tambunan, kakak Miko melihat kamu itu secara look, oke, dan bisa dibilang karakternya aku bilang oke, hanya saja idealisnya masih tinggi. Bukan berarti dia nggak ada perasaan sayang ya,
bukan berarti dia nggak ada perasaan sayang yang tulus, hanya saja idealnya dia masih tinggi, itu aja. Untuk Nwedri, oke, kakak aku mau nanya, aku bakalan nikah lagi atau enggak ya? Kita lihat ya. Di sini kamu memang ada addiction, kamu diminta untuk menjaga nih mental kamu dari blok yang ada, dibuka dulu nih bloknya, diubah dulu polanya. Kamu masih ada jodohnya, walaupun bisa dibilang ada beberapa hal yang memang ranah-ranah materialnya ini masih dibicarakan, termasuk seksual, oke. Tapi kamu diminta jangan merasa hopeless. Untuk kakak Nwedri ya, masih menikah, ya, masih ada jodohnya, ya. Hanya saja kamu diminta untuk menjaga nih mental kamu dari bloknya nih, dibuka dulu, oke, polanya diganti dulu. Karena ada beberapa hal yang bikin kamu depresi di sini. Kamu diminta benar-benar membuka, melihat secara keseluruhan. Untuk kakak Nwedri ya, dikasih kejelasan aja, dikasih sesuatu yang memang arahnya pemahaman aja untuk kakak Nwedri ya. Untuk kakak Kiu Mania, energi Sri Mulia, kita lihat ya. Kakak diminta jangan merasa takut gagal, ada sukacita bersama keluarga, ada buah-buah yang bertumbuh, akan ada perayaan, oke? Perayaan yang dimaksud itu bisa pernikahan, bisa ikatan, pertunangan, karena di sini ada sosial yang diperbaharui status ya. Dan ini waktunya kamu untuk menerima. Untuk kakak Kiu Mania, itu energinya Sri Mulia, dilihat lagi kondisinya. Untuk kakak Dav, pesan semesta untuk Dina, dilihat lagi, semestanya sedang menjaga kamu. Kalau kamu single, kamu bakalan punya pasangan. Kalau sudah memiliki pasangan, ranahnya komitmen pernikahan. Kalau sudah adanya pernikahan, akan ada yang namanya pertumbuhan, kehamilan ya. Untuk Widya, kita lihat ya perihal jodohnya. Di sini akan datang keselarasan, kamu akan melewati 3 laki-laki sampai pada akhirnya kamu memutuskan untuk adanya pernikahan. Ini fase istirahat kamu. Kamu akan melewati 3 orang sampai pada akhirnya kamu memutuskan untuk oke. Untuk kakak siapa ini? Ratnasari. Untuk Ratnasari ke depannya, di sini dia masih akan mengusahakan, tapi juga akan mengulanginya kembali, oke? Yang artinya dia belum cukup bisa komitmen, tapi bahasa romantik proposal, dia memang suka sama kamu, memang ada ketertarikan khusus, tapi juga akan mengulangi kembali lagi, iya, mengulangi lagi, iya. Untuk kakak Ade Irma, kita lihat ya sampai di sini belum sampai menikah, masih menggenggam, tapi juga ada fase di mana salah satu dari kalian mau angkat tangan. Karena semakin dijalani di depan akan ada kendala di sini. Untuk kakak Ade ya, Ade Irma, belum sampai menikah di sini, tapi kamu diminta untuk menguatkan diri dan tetap efisien. Untuk kakak Sunflower, Okta Novalia, kita lihat ya. Kakak Novalia, di sini kamu diminta jangan merasa takut gagal dari apa yang kamu genggam, karena memang yang kamu genggam ini ada perempuan lain di masa lalunya yang belum bisa dia move on, oke? Dan di sini kamu diminta untuk yakin lagi pada diri kamu, apakah ini yang kamu butuhkan atau tidak. Kalau main-main, coba-coba mending jangan, oke? Untuk Sunflower ya. Untuk kakak Sharon Erna dan Suprapto, ini prosesnya kalian berdua
Dan bisa dibilang kalian itu ada potensial soulmate-nya, partnership-nya ada, happy couple-nya ada, ikatannya sampai menikah pun ada karena koneksinya kuat. Koneksi yang dijalin sama semesta nih. Untuk kakak Sharon ya. Oh, dibilang cuek, sebetulnya bukan cuek di sini. Karena di sini ada peningkatan kualitas. Oke, kalian sama-sama diminta untuk balance kembali. Karena potensial jangka panjangnya ada banget. Ada banget ya. Untuk Melpadora, kita lihat ya Melpadora. Di sini akan ada kendala, bahkan sudah. Tapi kamu diminta jangan terlalu banyak berobsesi sama usaha yang sekarang, jangan juga merasa rendah diri. Apalagi keuangan kamu banyak hilang percuma di sini. Tapi 15 hari ke depan akan ada pertumbuhan, kestabilan finansial, oke? Lebih ke 2 minggu lagi. Sama-sama kita lihat ya. Yang mau pada naik aja ya. 50 kita naik komal. Dikit lagi. Yang mau coba naik aja. Tidak ada syarat ketentuan apapun selama di roomnya Naminage. Bebas berkreasi, bebas berekspresi. Hanya pada saat private reading aja. Itu DM langsung. Syarat ketentuan berlaku. Oke. Ada kartu loncat. Kartu loncatnya didengar baik-baik. Kartu loncatnya ada 2, khusus yang ada di room aja. Khusus yang ada di room aja. Ada kartu loncat khusus yang ada di room aja. Dari apa yang menjadi tujuan kalian bakalan kedatangan kabar baik, kabar baik, kabar baik. Tapi masih ada orang-orang yang mensuarakan kalau mereka tidak suka atas kesuksesan kalian. Dan ini prosesnya kalian diminta untuk berani mensuarakan apa yang kalian rasa dari apa yang kalian genggam, oke? Karena orang yang kalian genggam itu bercabang, yang artinya ada pilihan lain dan kalian sedang merasakan segala sesuatunya sendirian. Tapi masih ada orang, sosok yang memantau kalian, yang ingin bahkan menanti sudah cukup lama, oke? Itu kartu jatuh ya, yang nggak sengaja, khusus yang ada di dalam room. Kartu jatuhnya buat yang cocok-cocok aja ya, karena itu kolektif. Halo, selamat malam yang baru pada gabung. Aku bilangnya jodoh-jodohan ya, nggak ada yang namanya kebetulan. Bebas bertanya apapun. Untuk Sigit Wahyudi, Indan Riyati, coba kita lihat ya. Oke, ini prosesnya kamu untuk Sigit Wahyudi ya. Ini prosesnya kamu diminta untuk ngambil keputusan mau baik mau buruk. Dan di sini kamu sendiri tidak ada pergerakan sama sekali, sedangkan orang-orang di belakang kamu sedang berharap banyak hal atas dirimu. Oke. Dan di sini gunakan intuisi kamu diminta untuk yakin lagi kepada diri kamu atas pilihan kamu, karena kamu sudah diberikan wisdomnya, bahkan tanda-tandanya untuk kakak Sigit Wahyudi ya. Jadi ini tinggal keputusan di kamunya. Untuk kakak Siti Ropilah 4. Siti Ropilah kita lihat ya ke depannya. Akan ada perairan deras, bahkan sesuatu yang besarnya yang akan kamu terima di sini. Gunakan intuisi kamu. Masih ada inner child kamu nih yang masih suka muncul, hilang, timbul, tenggelam. Kamu bakalan kedatangan kabar baik, kabar baik, kabar baik menggunakan, aku bilangnya pesan ya, pesan. Entah pesan chat, entah pesan WhatsApp, atau pesan-pesan lainnya menggunakan pesan. Jadi nggak langsung tektokan ketemu langsung. Kamu bakalan kedapatan kabar di situ. Bahkan masih ada seseorang dari pihak masa lalu kamu juga yang bakalan datang. Untuk Siti Ropilah 4 ya. Untuk yang logonya bunga mawar, untuk kakak Mawar Fitriani, kita lihat ya. Akan datang kestabilan finansial untuk kamu, bahkan siap menerima segala sesuatunya. Semestanya bilang kamu bakalan kedatangan kabar baik, kabar baik, kabar baik. Bahkan ada hubungan yang lebih solid lagi. Dan di sini ada goalsnya kamu yang akan menjadi kenyataan. Semestanya bilang investasikan segala sesuatunya ke diri. Oke.
untuk kakak bunga mawar Fitriani ya. Dan di sini ada fase jumping yang dimana kemarin-kemarin kesulitan, sekarang benar-benar dipermudah banget, bahkan mengenai finansial. Di sini juga ada prospek yang memang bisa dibilang kamu kedapatan cuannya, lebih ke keuangan ya, untuk mawar Fitriani. Untuk Ulfah Duyanti, kita lihat ya. Untuk kakak Ulfah Duyanti, bisa dibilang di sini dari apa yang menjadi tujuan kamu, impian kamu bakalan kedatangan kabar baiknya. Visualisasikan apa yang kamu mau, sekalipun orang sekeliling kamu nggak yakin kamu bakalan, maaf ya, bakalan punya anak. Tapi di sini semestanya bilang gunakan visual kamu, oke? Karena semestanya bisa dibilang mendengarkan segala sesuatunya, yang artinya gelombangnya ada, oke? Kita langsung naik ya. Kita langsung naik komal. Yang mau pada naik komal silahkan. Balik lagi, nggak ada yang namanya kebetulan ya. Dari vibrasi tinggi ke yang rendah. Yang belum kebacain, coba naik komal dulu aja. Siapa tahu jodoh-jodohan ya. Siapa tahu kebacain. Untuk kakak Ririn, terima kasih atas apresiasinya. Yang belum kebacain, coba naik komal aja. Siapa tahu vibrasinya masuk. Balik lagi, nggak ada yang namanya kebetulan. Sambil olahraga jari-jari aja. Dilihat lagi aja ya, dicoba dulu aja buat masuk, karena nggak ada yang namanya kebetulan. Yang mental-mental lagi juga mohon maaf, mungkin ada yang vibrasinya lebih masuk. Assalamualaikum kakak. Yang belum naik ditunggu dulu aja, nanti kita gantian. Halo. Untuk kakak harapan, boleh dibuka mikrofon sama kameranya? Ya, halo. Ya, bentar kakak. Untuk harapan baik, boleh dibuka mikrofon sama kameranya. Halo kakak harapan, suara aman? Oke, aku lihat dulu ya. Aman kakak. Oke, aman. Untuk kakak harapan baik. Halo. Kakak harapan baik, suara aku jelas nggak? Jelas, suaranya aman? Jelas, Oke. jelas. Untuk kakak harapan baik, di Jelas, sini dari aman. pandangan mata kakak ada emosi, ada amarah, adanya kekecewaan. Tapi 3 hari ini kakak mencoba untuk tetap fokus, tetap baik-baik aja. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada hubungan yang akan putus di sini, akan selesai. Itu yang aku lihat. Oke. Tapi untuk kakak harapan baik, boleh pertanyaannya? Boleh pertanyaannya kakak? Gimana
hubungan rumah tangga buat kedepannya kakak. Oke, kita lihat ya. Kalau dari pandangan mata kakak ada fase selesai soalnya. Tapi kita lihat ya, dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? Halo kakak, mau ambil berapa kartu? Suaranya. Oke, kakak mau ambil berapa kartu dari 1 sampai 3? Dua kakak. Oke. Dua. Sudah aku ambil. Kakak didengar baik-baik, ini prosesnya kakak. Kakak sedang ingin tutup mata, tutup telinga dari 2 orang. Yang artinya ada pihak ketiga di dalamnya dan kakak sedang ingin berusaha fokus kakak di perairan, di keuangan. Oke. Karena semestanya sendiri bilang roda keberuntungan sedang mengitari diri kakak. Oke, kakak benar-benar mau dapetin sesuatu yang memang ini karma baiknya kakak. Jadi kakak dibersihkan dari orang-orang yang memang aku bilang nggak worth it lagi di hidup kakak. Oke, untuk kakak harapan baik. Halo. Kakak harapan baik, di sini roda keberuntungan kamu sedang mengitari diri kamu. Ada fase pembersihan. Oke, semestanya bilang good luck. Gunakan intuisi kamu. Dan di note ada bulan Oktober. Di note ya, ada bulan Oktober. Boleh pertanyaan lainnya? Halo kak. Apakah masih bisa apakah ada jodoh? Apakah ada yang jodoh dengan sekarang? Oh, kita lihat ya. Mau kamu yang ambil kartunya atau aku yang ambilkan kartunya? Kakak aja, kakak. Kakak Aku Nani ambil satu aja. ya. Kakak Nami, kakak Aku ambil satu ya. Iya, aku ambil satu ya. Kakak semestanya bilang kakak buka lembaran baru karena ada fase di hari diri kakak juga ada hal yang terbangun. Kakak sedang menggunakan intuisi kakak. Oke. Dan semestanya bilang cukup jaga kesehatan. Segala sesuatunya akan datang kepada diri kamu. Dan ini bahasa hadiah dari semesta. Kamu bakalan tahu segala sesuatunya di 20 hari ke depan. Kamu akan tahu segala sesuatunya di 20 hari ke depan. Soalnya dari pandangan mata kakak juga akan ada sesuatu yang terputus. Cuman aku kan nggak bisa bilang ini mengenai perceraian kah atau memang kondisi kakak yang ingin segala sesuatunya clear. Sedangkan kakak ini fasenya pembersihan dari semesta, dari karma baiknya kakak. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk kakak makeover, boleh dibuka kameranya. Oke. Assalamualaikum Cece. Waalaikumsalam. Untuk kakak makeover aku lihat dulu ya. Wow. Di sini ada 2 laki-laki, dua-duanya mau ada itikat baik sama kamu, tapi dua-duanya pasangan orang. Sedangkan kamu ada fase ingatan-ingatan kamu ke masa lalu. Oke, ada fase dari diri kamu, ingatan kamu larinya ke masa lalu. Oke. Kalau dari pandangan mata kamu, oke, aku melihatnya seperti itu. Ada 2 laki-laki, dua-duanya pasangan orang. Mau pada serius sama kamu, yang artinya nikah siri. Oke. Dan di sini akan ada keuangan yang meningkat. Ada fase di mana kamu mau punya usaha kamu sendiri. Walaupun bisa aku bilang kamu masih nunggu dananya ada cair. Oke, boleh ke pertanyaannya. Apa dengan saya sekarang ini, Cek? Kita lihat ya, dari 1 sampai 3. Boleh, dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? 3.
Didengar baik-baik ya. Ada apa dengan diri kamu? Ada impian kamu yang memang bisa dikatakan kamu mau kedatangan kabar baiknya. Di sini ranahnya ranah kestabilan, tapi juga kamu didatangkan kebingungan karena bahasa next level. Oke, intuisi kamu, kesadaran kamu lagi penuh. Bahkan orang-orang yang memang aku bilangnya tidak cukup baik untuk kamu pun kamu sudah cukup merasakannya. Oke, dan di sini ada fase di mana memang kestabilan finansial kamu semestanya mau perbaiki. Tapi sekeliling kamu itu akan banyak orang-orang manipulatif. Oke, bahasa toksik itu toksik. Kamu lagi ngedapetin kebingungan karena kamu mau next level, naik tingkatan. Kestabilan keuangan kamu akan baik-baik saja nanti ke depannya. Tapi sekeliling kamu, nah kamu diminta melihat, tapi juga dengan kesadaran penuh. Oke, yang artinya kamu diminta waspada. Dan di sini bunga-bunga kamu sedang bermekaran, tapi godaannya di laki-lakinya. Oke, abundance-nya ada, yang artinya kamu punya hoki bawaan. Dan di sini kamu bisa yang namanya bisnis sendiri. Bisa yang namanya bisnis sama orang lain, akan ada perubahan status juga di sini, bahasa high sosial. Oke, sosial kamu akan diperbaharui, naik tingkatan yang tadi aku bilang. Keuangan kamu itu akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, tapi godaannya di laki-lakinya. Itu yang bikin kamu bingung, itu yang bikin kamu bimbang, karena bahasanya itu semestanya lagi mau kasih kamu sesuatu lewat kebingungan-kebingungan kamu. Boleh pertanyaan lanjutannya? Pertanyaannya apakah dengan yang tadi pagi ini saya orangnya serius apa enggak, Cek? Oke, mau kamu yang ambil kartunya, mau aku yang ambilkan kartunya? Coba ambil sendiri yang paling atas. Oke, dari 1 sampai 3. Mau ambil berapa? Ambil 3. Didengar baik-baik ya. Di sini bisa dikatakan yang tadi pagi kamu bilang dia ingin menggenggam kamu, tapi kamu sendiri masih pengen bebas lepas. Kamu masih ingin berdiri di pijakan kaki kamu sendiri. Karena bahasa good news, kamu kedapatan delay terus. Hal-hal yang tertunda dan kamu banyak ketidakyakinan sama seseorang. Karena bahasa planning, kamu lagi nggak bisa berspeak up, tapi pengen ada orang yang mengusahakan atas diri kamu. Dan di sini hati kamu masih merasa patah dan terbelenggu masa lalu, rantainya masih ada. Dan di sini ada tabur tuai, kamu hanya ingin melepaskan segala sesuatu yang aku bilangnya tidak berkenan lagi di hidup kamu hanya ingin maju ke depan. Karena di sini ada fase transisi yang tadi aku bilang, ada fase move on-nya kamu, di mana ini perjalanan hidup kamu. Kamu hanya ingin stabil secara mental, secara keuangan, secara kehidupan keseluruhan. Itu aja. Untuk Kakak Flora, boleh? Oh, belum bisa on cam. Kakak Flora, nggak apa-apa. Aku dengar suara kamu dulu aja. Halo, gitu. Halo. Ada suara Oke, sudah. Oke. Kakak Flora, di sini ada 3 laki-laki yang 2 mukanya kayak Cina. Oke, satu tinggi 178 180-an. Oke, satu lagi biasa aja, kecil tapi agak berisi. Oke. Ada 3 laki-laki di sini. Yang satu dia pasangannya kawan kamu sendiri. Oke. Dan di sini kamu bakal ada perjalanan, entah keluar kota, keluar daerah ataupun luar negeri. Itu kisaran 1, 2, 3, ada 3-4 orang yang ikut. Boleh ke pertanyaannya? Kalau dari gelombang suara kamu hanya itu doang. Pertanyaannya, apakah suami aku selingkuh lagi? Oke, kita lihat ya dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? 1. Di sini lebih ke godaan, bukan perselingkuhan yang akan jangka panjang. Karena dia masih menggenggam kamu.
Karena menurut versi dia, bunga-bunga bermekarannya ada di kamu. Oke, hanya saja dia merasa di mana status dia gak mau di bawah kamu. Oke, dan di sini bahasa finansial, ini kesuksesan memang adanya di kamu, abundance-nya ada di kamu, bahasa independen kamu sudah cukup utuh atas diri kamu sendiri. Semestanya bilang seperti itu. Kamu hanya fokus dengan kesehatan kamu, segala sesuatunya akan berubah, itu aja. Jadi semestanya hanya bilang seperti itu. Berarti bukan perselingkuhan yang benar-benar didasarkan sudah satu-satu orangnya itu aja, tapi memang itu lebih ke tabiat, habit. Itu aja. Ada lagi pertanyaan lainnya? Rumah tangga ke depannya. Mau kamu yang ambil kartunya, aku yang ambilkan kartunya? Kakak aja ngambil. Oke, aku ambilkan satu ya. Ya. Kedepannya akan ada perairan yang deras, bahkan siap menerima di sini. Tapi balik lagi ke idealisnya kamu ingin segala sesuatunya itu perfect pas diri kamu. Kamu hanya ingin mendengar kabar-kabar baik aja. Tapi kamu belum bisa menerima hal-hal yang gak ngenakinnya. Bahkan kedepannya dari rumah tangga kalian, kamu mau kedatangan itu lebih kegodaan lagi. Tapi kalau kamu bisa bertahan, segala sesuatunya akan membaik. Ada lagi? Masih ada? Masih. Oke. Untuk kakak tarik putu, kita lihat ya. Oke. Kalau memang ini rezekinya, kamu akan ada perpindahan ke luar negeri. Tapi entah untuk belajar, entah emang liburan, tapi ini jatuhnya perpindahan, alokasi. Oke, entah liburan, entah pekerjaan, entah melanjutkan studi atau hal-hal lainnya. Oke. Kamu juga mau kedatangan sosok dari luar daerah. Terlepas kamu sudah ketemu apa belum, dia bakalan datang. Oke. Kalau kamu sama pasangan kamu yang sekarang, itu belum jodohnya kamu. Tapi kita lihat dulu ya, boleh ke pertanyaannya. Ini sih Kak, yang pertama tuh aku sama pasanganku itu bakal benar-benar bisa nyatu nggak sih Kak ke depannya gitu? Oke, kita lihat ya. Dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? 3 Kak. Didengar baik-baik ya. Mungkin ini seperti yang tadi aku bilang di pandangan mata kamu. Dari apa yang sudah kamu usahakan sejauh ini, memang tanahnya sudah tidak lagi kosongan. Yang artinya ada hasilnya, ada perkembangannya. Tapi ini fase dimana bukan finish, tapi masih awal. Oke. Dan bahasanya tuh dari ambisi kamu diminta untuk memprotek lagi diri kamu. Oke. Dan di sini semestanya bilang jangan merasa kegelapan, kekecewaan, sakit hati ataupun amarah, karena pembawa cahayanya, pembawa obornya itu kamu sendiri. Yang bisa menentukan kamu sakit hati, kecewa atau menentukan pasangan itu diri kamu sendiri. Semestanya bilang seperti itu. Dan di sini kamu diminta jangan merasa takut gagal, seperti segala sesuatu akan berakhir, tidak. Di sini semestanya bilang spirit kamu lagi tinggi, ada fase transisi, transformasi. Kamu hanya perlu move on. Yang artinya kamu menerima segala sesuatunya, mau enak mau nggak enak. Karena di sini bisa dibilang ada fase ending, rilis, selesai. Dan semestanya bilang kamu diminta maju terus ke depan. Jadi apapun yang terjadi di hidup kamu itu memang sudah fasenya kamu. Bukan berarti kalian tidak berjodoh, bukan.
Tapi bahasa kamu akan menemukan jodoh yang memang baik untuk kamu, dia pun sama seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Kak, terus kan aku sama dia tuh udah mulai ngebahas ke depan gitu sama pasanganku sekarang. Mungkin nggak deket-deket gini, sekitar Oke. 1 tahun kurang. Mau kamu yang ambil kartunya atau aku yang ambilkan kartunya? Aku ambilkan dua ya. Didengar baik-baik. Tapi jangan terpaku sama kartunya ya. Balik lagi, ini hanya apa ya? Aku bilangnya umpan balik buat kamu aja. Di sini kamu diminta jangan terlalu depresi mikirin dia, karena segala sesuatunya itu akan kembali. Bahasa addiction, kamu bakalan ngedenger sesuatu tentang diri dia. Oke. Dan di sini kamu diminta jangan memblok mental kamu. Udah fokus di satu orang aja. Di sini semestanya bilang ada yang fasenya kamu itu ingin, bahasa hopeless, ingin kamu maju lagi, ingin kamu happy lagi. Oke, jangan sedih-sedihan. Karena ini prosesnya kamu sebetulnya tahu genggaman kamu ini. Kamu juga lagi tutup mata, tutup telinga, bersikap bodoh amat dari dua genggaman yang artinya sebetulnya ada 2 orang yang jadi pertimbangan kamu. Oke, di sini kamu hanya ingin settle secara perairan, secara keuangan sebetulnya. Bahasa partnership, kamu juga sudah yakin ini bukan jodoh kamu hanya butuh konfirmasi aja. Ya, kurang lebih seperti itu sayang. Jadi good luck. Semangat. Oke. Halo, untuk kakak Panda, KKN, bisa dibuka kameranya. Oke. Oke. KKN, di sini ada fase kecewa. Pasangan kamu lagi hilang-hilangan, muncul hilang timbul tenggelam. Tapi ada beberapa hal keyakinan kamu dia lagi deket sama perempuan. Iya, orang masa lalunya datang lagi. Tapi orang masa lalunya itu bisa dikatakan sudah memiliki pasangan, yang artinya belum tentu bakalan balik lagi. Oke. Oke. Kamu mau kedapatan rezeki, ada tapi tidak begitu banyak. Sekecil-kecilnya itu datangnya beruntun. Oke. Keluarga kamu sendiri pun tidak cukup setuju sama pasangan kamu ini. Boleh ke pertanyaannya? Aku mau tanya tentang pendidikan. Apakah saya bisa selesai S1 di tahun ini dan bisa melanjutkan pendidikan S2? Oke. Dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? Didengar baik-baik ya. Di sini kamu diminta jangan merasa kegelapan, kekecewaan, sakit hati ataupun jatuh. Ini prosesnya kamu diminta untuk jalan terus, maju. Oke, karena akan ada kendala. Akan ada sesuatu yang aku bilangnya sedikit limit, dan mau nggak mau ini pilihan ada di kamu, mau nunggu lagi atau selesai. Dan di note ada bulan Desember. Di note ya, diingat ada bulan Desember. Berarti ranahnya ranah pendidikan kamu, oke? Dan di sini kamu diminta jangan merasa takut gagal. Kamu sendiri sudah cukup utuh atas diri kamu. Kenapa? Kestabilan finansialnya ada, laki-lakinya ada, masa panennya ada. Kamu sedang menarik segala sesuatu tentang keharmonisan. Oke. Dan di sini kamu sedang menarik segala sesuatu yang berbeda dari keluarga kamu. Oke, dari keluarga kamu ya. Kamu beda sendiri soalnya. Dan di sini di note 3 bulan dari sekarang. Desember dan 3 bulan dari sekarang. Oke, segala sesuatunya itu lagi berdatangan. Bahasa keharmonian, kamu diminta untuk lebih kreatif lagi. Karena ada sosok ibu di dalamnya.
semestanya bilang kayak gitu. Oke. Ada lagi? Saya mau tanya perihal rezeki sama ini tempat kerjaan Bapak. Toko Oke. Bapak itu Mau baik kamu yang apa ambil enggak? kartunya, aku yang ambilkan kartunya. Apa aja? Aku ambil satu ya. Di note ya, perihal rezeki kamu bulan Juli akan banyak perubahan di hidup kamu. Bulan Juli ya. Dan di sini dari apa yang menjadi tujuan kamu, perihal ayah kamu ini, perihal usaha, mau nggak mau ambil keputusan, mau baik mau buruk. Soalnya di sini tidak ada pergerakan sama sekali karena itu usaha yang mau antara dipindah alihkan atau dijalankan sendiri. Oke, dan di sini ada fase yang dimana akan datang kemenangan, tapi jangan merasa runtuh di dalamnya. Kalau bisa bertahan, bertahan dulu, kontrol lagi, disiplin lagi, fokus apa yang perlu dirubah, tapi gak usah dipindah alihkan. Gitu, semestanya pengen kalian bertahan dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, masih ada detiknya, boleh? Itu Kak, apakah ada orang yang mengirim-ngirim tanda kutip? Oke, kita lihat ya. Aku ambilkan satu ya. Di sini semestanya bilang misteri, jadi nggak dikasih tahu, tapi gunakan intuisi. Spirit kamu juga lagi tinggi-tingginya, perhatikan tanda-tandanya. Dilihat 2 hari dari sekarang, kalau memang dirasa ada yang ganjil, janggal, yes ada. 2 hari ya, 2 hari dari hari ini, berarti kisaran hari Senin. Kalau dirasa ada yang lain, ada yang janggal, iya. Itu aja. Semestanya ngasih waktu 2 hari kurang lebih. Untuk Mbak Sani boleh dibuka kameranya. Oke, aku lihat ya. Mbak Sani di note ya, ada tulisan Medan. Di note ya, ada tulisan Medan. Di note. Ada genangan air mata di 7 tahun lalu. Oke. Ada tahun 2019 kamu note. Oke. Ada fase 3 tahun lalu kamu note. Oke. 2019 kamu note, 7 tahun kamu note. Apa namanya? 3 tahun kamu note. Itu sama tulisan Medan ya, kamu note, inget-inget. Berarti akan ada percepatan. Segala sesuatunya bakalan maju. Boleh pertanyaannya? Kakak izin boleh agak deketan, suaranya tipis banget. Oke. Oke. Kita lihat ya, dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? Didengar baik-baik ya. Di sini ada tabur tuai. Kalian berdua sebetulnya berjodoh. Oke. Dan di sini bisa dibilang ada potensial soulmate-nya. Ada segala sesuatu koneksinya lebih ke seksual. Oke. Tapi juga di note akan ada relasi jangka panjang di bulan ini. Yang artinya koneksinya balik lagi ke mantan kamu ini.
Oke, di note ya, masih di bulan ini. Tapi ini prosesnya kamu, dari apa yang kamu genggam ini, orangnya sudah bercabang, yang artinya ada perempuan lain. Dan di kartu ini juga kamu diminta untuk berani mensuarakan kedepannya kamu mau seperti apa, planning kamu maunya seperti apa, dan di sini dimintanya jangan kelamaan menanti, jangan kelamaan menunggu. Oke? Semestanya mau perbaiki bunga-bunga kamu, yang artinya finansial, keuangan. Abundance-nya ada, tapi godaan kamu selalu di laki-lakinya. Oke? Yang artinya semestanya pengen kamu fokus ke finansial dulu, ke keuangan kamu, ke diri kamu dulu. Dan ini bakal ada sesuatu di bulan ini, bulan Juni. Oke? Cuman aku nggak berani bocorin apapun karena setahu-taunya manusianya, semestanya itu lebih oke lah, tidak bisa melampaui nih manusianya. Oke? Boleh ke pertanyaan lanjutannya? Aku bilangnya bukan kabar buruk sih, tapi kamu diminta untuk mensuarakan aja apa yang kamu rasa, yang artinya bakal ada diskusi. Boleh pertanyaan lanjutannya? Sekarang kayak soalnya aku tahunya dia kan kayak Dia memang ada orang lain, pilihan lain, tapi dia masih mau sama kamu. Potensial kalian berjodohnya kencang banget, tapi ada tapinya yang tadi aku bilang. Semestanya pengen kamu fokus ke dalam diri kamu dulu. Karena hubungan ini bikin kamu jatuh berkali-kali, sakit sampai ke badan-badan. Oke. Mbak Sani udah jatuh, aku nggak bisa dengar suara kamu lagi. Untuk kakak Elsa, boleh dibuka? Oke. Kakak Elsa, aku lihat dulu ya dari pandangan matanya. Ya. Walah. Kamu di sini mau ganti kendaraan, entah itu apa. Oke. Ada yang mau negur kamu juga, entah negurnya seperti apa. Oke. Tapi kamu diminta untuk menjaga emosional kamu ya. Minggu depan akan ada perjalanan, tapi nggak jauh-jauh. Entah hanya keluar kota aja. Cuman aku nggak nangkep lokasinya mana. Itu aja. Boleh ke pertanyaannya? Saya mau tanya, kios pasar Cermai itu sebaiknya aku pakai sendiri buat jualan atau dikontrakin ke orang ya? Oke, kita lihat dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? 2. Di sini bisa dikatakan intuisi kamu lagi tajam-tajamnya, buka lembaran baru, tapi juga jangan dibodoh-bodohi. Oke, kalau mau jual aja. Kalau mau jual aja. Kalau mau buat usaha aja, tapi jangan dikontrakin. Jangan dikontrakin. Kalau mau jual aja. Kalau mau dibuat usaha aja. Dan di sini kamu diminta untuk yang namanya itu jiwanya jiwa bebas tapi komitmen. Soalnya kamu banyak keraguan-raguan. Bentar mau dijual, misalnya bentar mau dikontrakin, bentar mau dibuat usaha, atau ntar aja dikesampingkan. Karena fokus kamu sebetulnya bukan di tempat ini. Oke, karena bisa dikatakan di sini bahasa new beginning, ada awalan baru. Ini yang namanya memicu perseteruan keluarga. Oke, karena nanti bakal ada obrolan keluarga nih. Kalau kamu sampai antara mau buat usaha atau disewakan, tetap. Kenapa? Karena bisa dibilang
Nih, kamu diminta untuk berani mensuarakan planning kamu ke depannya bakalan seperti apa. Karena keluarga kamu sendiri lagi nunggu-nunggu sesuatu dari tempat itu. Gitu. Jadi ke depannya akan seperti apa? Ke depannya kamu diminta fokus dulu ke diri kamu. Akan ada perjalanan. Tapi perihal tempat, kalau mau diusahakan, buat usaha gitu ya, usaha. Kalau mau dijual, dijual, tapi jangan disewa. Boleh pertanyaan lanjutannya? Kemarin itu Supron itu kita bisa satu lagi nggak ya? Soalnya kita lumayan sering ketemu kok. Oke, kita lihat ya. Mau kamu yang ambil kartunya, aku yang ambilkan kartunya. Kakak aja. Aku ambil satu ya. Ini balik lagi ke kamu ya, karena di sini ada azas manfaat lebih ke keuangan dan akan ada kestabilan kamu yang aku bilangnya ini lebih kayak apa ya? Bahasa distrekan lebih ke distrekan aja. Dan kamu diminta untuk berani untuk mensuarakan. Soalnya di sini ada azas manfaatnya. Jadi belum yang sungguh-sungguh. Belum ada yang sungguh-sungguh. Tapi balik lagi ya, gunakan intuisi kamu. Gunakan intuisi kamu. Kamu yakin nggak nih? Jadi ada plus minus. Kalau di tahun ini sih masa dia belum yakin, tapi kalau mungkin beberapa tahun ke depan gitu kak, intuisiku mengatakan gitu. Oke. Jadi aku ambilkan satu buat kamu ya. Jadi kamu perlu seperti apa? Oke. Kamu masih mempertimbangkan di sini kamunya yang kenceng banget menggenggam dia. Dan di sini semestanya bilang kuatkan diri aja, udah. Itu doang. Karena ini memang keputusan kamu, keputusan manusianya. Semestanya mah udah kasih arah. Kamu masih mempertimbangkan, kamu masih menggenggam berat bahkan. Itu aja untuk kakak Elsa. Untuk kakak Indah, aku lihat dulu ya. Kakak di note ya, antara 4 hari atau 4 bulan ke depan. Di note ya, antara 4 hari atau 4 bulan ke depan. Berarti kalau 4 bulan ke depan, sekarang Juni awal ya, Juli, Agustus, September. Antara September atau Oktober pertengahan. Oke, di note aja itu ya. Paling cepat 4 hari. Aku nggak ngeliat itu apa. Ada kesedihan 2 tahun lalu dan ini ada urusan sama mertua. Oke, boleh ke pertanyaan. Mau nanya soal ini aja, apa namanya, usaha aja. Oke, dari 1 sampai 3 mau ambil berapa? 3 boleh. Didengar baik-baik. Perihal usaha di sini di mana beban kesulitan kamu akan segera teratasi termasuk mimpi-mimpi buruk kamu, tapi bahasa kestabilan kamu diminta jangan terlalu overload atas energi kamu. Jangan sampai terbuang sia-sia. Oke, semestanya bilang seperti itu. Karena bahasa anxiety kamu sering banget yang namanya ngerasa kurang sehat terus. Oke. Dan di sini semestanya bilang bahasa keselarasan, kawin, kamu bakalan punya usaha lagi dari apa yang sudah kamu jalani saat ini. Saat ini semestanya bilang relax. Ini fase istirahat kamu. Jangan terlalu over. Oke, semestanya pengen kamu juga fokus atas diri kamu. Dan di sini dari apa yang kamu genggam saat ini usaha, sebetulnya kamu ingin melepaskan, pengen ganti usaha baru. Karena kamu ngerasa ada kendala terus di usaha sekarang. Oke, tapi semestanya bilang bertahan dulu, bahkan kamu bakalan punya usaha lainnya. Oke, dan bahasa vibrasi kamu diminta untuk efisien aja, jangan terlalu memperumit usaha sekarang. Yakin aja.
Oke, semestanya bilang aman, tapi nggak usah mikir bakalan punya usaha apa lagi atau mau buat apa lagi, jalan dulu aja. Ini fase istirahat kamu. Kamu hanya perlu relax, bahkan mau nambah lagi gitu. Boleh pertanyaan lanjutannya? Udah kayaknya itu aja. Oke, untuk Kakak Indah semangat, sukses, berkah melimpah. Oke, 2 menit ke depan. 2 menit ke depan ya. Udahan 2:30. Kita pembacaan santai aja ya. Untuk Kakak Nur 294, Mom Galvin. Kita lihat ya. Aku ambilkan pesan semestanya. Untuk Mom Galvin, di sini dari apa yang kamu genggam, kamu bakalan dapetin kejelasan. Kamu diminta untuk membuat planning kedepannya akan seperti apa. Bahasa ideal, kestabilan kamu, kemenangan kamu, kesuksesan kamu di sini ada. Tapi kamu diminta untuk berani mengkomunikasikan segala sesuatunya dari apa yang kamu rasa. Dan kamu diminta untuk fokus dari apa yang kamu genggam dan rilis dari segala sesuatu yang ranah-ranahnya masa lalu. Oke, kurang lebih seperti itu. Waalaikumsalam. Halo, malam. Ini 2 menit ke depan ya pembacaan santai sekarang. Untuk Neng Ojo, Happy Hoki, kita lihat ya. Pesan semestanya di sini kamu diminta untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Oke, atas diri kamu, kuncinya ada di kamu. Kamu sudah memiliki value, tapi juga tetap konvensional. Oke, di sini bahasa konfirmasi akan ada pernikahan yang hadir kembali di hidup kamu. Dan di sini bahasa sosial kamu akan diperbaharui sama semestanya, tapi juga ini pembelajaran untuk kamu. Dari bulan 5 kemarin, berarti bulan Mei kemarin. Oke, semestanya bilang seperti itu. Kamu yang pegang kendalinya, kamu yang pegang kuncinya. Dan halo, waalaikumsalam. Untuk siapa ini? FTDM, kita lihat ya. Untuk kakak FTDM, akan ada masa panen, masa keberlimpahan, siap menerima, akan ada kestabilan. Kamu sudah cukup independen atas diri kamu sendiri, akan datang kesuksesan finansial di sini. Oke, kestabilan ya. Dan di sini abundance ada, kabar baik mengenai pekerjaan pun ada. Semestanya bilang investasikan segala sesuatunya terhadap diri karena akan ada perubahan status. Status yang dimaksud ini udah jelas baik semua ya, karena ada masa keberlimpahan, masa panennya ada. Untuk kakak Rosna, kita lihat ya pesan semestanya. Kamu diminta jangan merasa takut gagal. Ada cinta segitiga di sini. Ada sesuatu yang break, tapi juga kamu diminta untuk move on karena ada sesuatu yang terselesaikan. Kamu jangan merasa sendiri, apalagi rendah diri. Semestanya bilang seperti itu untuk kakak Rosna ya. Oke, kita satu lagi ya. Untuk kakak Ratnasari, pekerjaan dan kesehatan. Kakak di note ada bulan Juni. Kalau ngomongin pekerjaan, kesehatan, bahkan partnershipnya ada semua di bulan Juni ini. Koneksinya bakalan diperbaharui. Kamu hanya perlu fokus meningkatkan value kamu. Kesehatan kamu diminta untuk jaga kesehatan udah jelas. Tapi di sini ada segala sesuatunya dari pinggul ke sini. Untuk kakak Ratnasari dijaga di situ. Dari pinggul ke perut bawah, oke, sampai ke belakang sini nih, tulang ekor itu dijaga. Untuk Ratnasari, ya. Dari pinggul, bawah perut ya, sama tulang ekor itu dijaga. Dan di sini ada tabur tuai. Ada perihal jodoh juga untuk kakak Ratnasari. Itu aja. Aku sudahi ya. Terima kasih atas waktunya. Yang belum dibacain mohon maaf sebelumnya. Aku bilangin jodoh-jodohan aja. Dan mohon maaf kalau salah-salah kata sampai kebelit gitu ya. Kebelit bahasa nama. Mohon maaf segala sesuatunya yang mungkin tidak berkenan juga. Dan terima kasih atas waktunya juga yang sudah mampir di roomnya Naminage, yang sudah berapresiasi juga olahraga jari jemari lah ya. Terima kasih untuk giftnya juga, terima kasih.
Ini hanya pesan aliran semesta aja, tidak ada syarat ketentuan apapun di dalamnya, hanya privasi reading aja, itu privat ya, yang memang energi perorangan. Oke, itu yang syarat ketentuannya berlaku, itu aja. Jadi so far semuanya oke ya, selamat istirahat, selamat menjalani tugas juga. Next nanti semoga kita berjodoh ya. Jadi good luck selalu.